Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, di sini saya dan rekan kerja kelompok saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ejaan. Nah, sebelumnya pengertian ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan berarti kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ada beberapa macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Husen yang diterbitkan tahun 1901. Ciri khasnya terdapat di ejaan Belanda. Lalu yang kedua, ejaan Swandi, diresmikan tahun 1947. Ciri khasnya lebih Indonesia atau bisa disebut ejaan Republik yang disusun oleh Mr. Raden Swandi sebagai Menteri Pendidikan. Lalu yang ketiga ada EYD atau ejaan yang disempurnakan, yang berlaku tahun 1972 hingga sekarang. Ciri khasnya penyempurnaan, lalu ada hapus pengaruh Belanda. Nah, ejaan ini mengatur lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, tentang unsur, serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf, dan penggunaan cetak miring. Nah, berikut adalah contoh dari ketiga macam ejaan. Lalu ada beberapa aturan penulisan menurut pedoman. Nah, yang pertama yaitu huruf abjad. Terdapat 26 huruf A hingga Z dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua huruf lokal seperti A, I, U, E, O. Lalu ada huruf konsonan yaitu sisa dari huruf vokal yang terdapat 21 huruf. Lalu ada huruf diftong atau dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti AI, AU, EI, OI, atau contohnya seperti santai, pantai, pulau, survei. Lalu yang terakhir ada aturan penggunaan kapital, huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ini yaitu diawali di awal kalimat, nama orang, gelar, jabatan, nama bangsa, suku, bahasa, nama geografi, lalu ada nama hari, bulan, tahun, hingga judul karya. Nah, lalu ada huruf miring. Nah, ini terletak atau penggunaannya ada di judul buku ataupun majalah, kata bahasa asing maupun serapan maupun daerah sebagai bentuk penegasan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata diksi dan juga contoh kata diksi. Oke, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan. Dengan kata diksi yang tepat, pesan yang kita sampaikan bisa lebih jelas, enak didengar, dan mudah dimengerti. Contoh kata diksi, misalnya nih, kita mau bilang seseorang meninggal dunia. Kalimat itu bisa juga diganti dengan kata lain seperti wafat, gugur, atau tewas, tergantung konteksnya. Kalau untuk tokoh yang dihormati, kata wafat lebih sopan, dan dalam konteks perang, kata gugur lebih tepat. Nah, pilihan kata seperti itu yang disebut kata diksi. Jadi diksi itu bukan soal kata yang bagus, tapi juga kata yang pas dan sesuai. Oke teman-teman, itu dari saya untuk penjelasan pengertian kata diksi dan juga contoh kata diksi. Nah, untuk struktur kalimat sendiri yaitu susunan kata yang membentuk sebuah kalimat yang jelas dan dapat dipahami. Untuk struktur kalimat itu sendiri terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan yang biasa kita sebut sebagai SPOK. Namun, jika kita ingin membuat satu kalimat, cukup dengan memakai subjek, predikat, dan objek karena keterangan itu hanya
pelengkap agar kalimat tersebut menjadi lebih informatif. Agar lebih jelas, saya beri contoh seperti kucing itu makan ikan, dengan kucing itu sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan ikan sebagai objek. Itu untuk contoh hanya menggunakan subjek, predikat, dan objek. Lalu selanjutnya jika diberi keterangan atau pelengkap menjadi kucing itu makan ikan di teras rumah, dengan kucing itu sebagai subjek, makan sebagai predikat, ikan sebagai objek, dan di teras rumah sebagai keterangan tempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kesalahan berbahasa, terutama pada bagian bahasa baku. Baik, kita perlu mengetahui apa pengertian dari bahasa baku sendiri. Jadi, yang pertama, bahasa baku sendiri ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal maupun resmi sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan juga ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian kita perlu mengetahui dari karakteristik bahasa baku ini sendiri seperti apa. Yang pertama, yaitu mengikuti kaidah. Yang dimaksudnya itu penggunaan dan penulisannya itu harus sesuai dengan aturan baku yang ditetapkan seperti tata bahasa dan juga ejaannya. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat tetap, yaitu memiliki bentuk yang baku dan juga tidak berubah-ubah, dapat ditemukan di dalam KBBI. Kemudian yang ketiga, bukan bahasa percakapan, jadi tidak dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari ataupun bahasa daerah lainnya. Kemudian yang keempat, digunakan dalam situasi resmi, jadi lazim digunakan dalam acara formal, surat resmi, pidato, dokumen resmi, dan juga karya ilmiah. Di sini saya menyajikan mengenai contoh-contoh dari kata baku. Yang pertama yaitu mengenai ambulans. Jadi yang dimana perbandingan dengan bahasa tidak baku, yaitu baku menggunakan S, kemudian tidak baku tidak menggunakan S. Kemudian ada analisis, yang dimana bakunya analisis, yang kemudian tidak bakunya analisa. Jadi perbandingan hanya dimana baku menggunakan S dan juga tidak baku menggunakan A. Kemudian yang ketiga yaitu ada bahasa baku dalam antre, kemudian tidak bakunya antri, yang dimana perbedaannya itu bahasa bakunya yaitu dengan kata terakhir yaitu E, antre, kemudian tidak baku yaitu antri atau I. Yang selanjutnya yaitu ada bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang berbanding terbalik dengan bahasa baku. Jika bahasa baku merupakan kata yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia, maka bahasa tidak baku merupakan kata atau frasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan, seperti ejaan yang benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri dari bahasa tidak baku adalah bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak formal, serta memiliki arti yang sama dengan bahasa baku meskipun terlihat berbeda. Contohnya yaitu seperti aktif, tidak bakunya itu aktif. Lalu ada kata analisis, tidak bakunya itu analisa, dan yang terakhir ada apotek, yang tidak bakunya itu apotik. Untuk memahami lebih lanjut tentang kesalahan berbahasa yang mengandung ejaan, diksi, struktur kalimat, bahasa baku, dan bahasa tidak baku, kami dari kelompok 8 akan mencontohkan beberapa dari kesalahan berbahasa tersebut melalui drama berikut ini. Selamat menonton! Ayah, lihat deh, masa ini ada postingan, di telepon gak dibales, di chat gak diangkat. Hah? Gimana? Fix, ghosting versi digital. Mana Sarah, mau lihat dong? Bentar deh. Kok di sini kayaknya kalimatnya ini banyak banget kesalahan bahasanya loh. Serius? Emang salah di mana, Ra? Mau lihat dong? Kayak gimana kalimatnya? Benar juga ya, kalimatnya aneh. Yuk kita bahas satu-satu hari ini. Kalimat aku yang ini ya, di telepon gak dibales, di chat gak diangkat. Oke, sekarang kasih tahu deh salahnya ada di mana. Yang pertama itu ini sih dari ejaannya.
bagian di telepon ini salah karena dinya di situ tuh bukan kata depan tapi imbuhan kata kerja. Jadi seharusnya di telepon itu nempel atau gabung, jadi nggak pakai spasi. Nah, iya. Terus kata enggak itu enggak baku. Bentuk yang benar itu tidak. Meskipun buat percakapan santai, enggak masih bisa diterima. Terus kata dibalas juga salah ejaan. Seharusnya dibalas pakai huruf A sebelum S. Itu kesalahan ejaan diksi. Aku tambahin ya, dari struktur kalimat dua klausa itu juga nggak paralel. Yang pertama di telepon tidak dibalas, yang kedua di chat tidak diangkat. Nah, chat itu kan nggak bisa diangkat, harusnya kan nggak direspon. Bener banget. Nah, bener banget nih. Jadi kayak versi bakunya tuh kayak gini. Yang pertama kayak di telepon tidak dibalas, di chatnya itu nggak pakai spasi, tidak direspon. Nah, itu tuh udah tepat secara ejaan, diksi, sama strukturnya. Berarti kalimat aku tadi salah. Di yang pertama itu ada ejaannya, yaitu di telepon. Terus yang kedua itu ada diksinya, yaitu enggak, harusnya kan tidak. Terus yang ketiga juga ada ejaan lagi, yaitu dibalas, harusnya dibalas. Terus yang keempat itu juga struktur kalimatnya, benar nggak? Yuk, empat-empatnya kena. Nah, tadi aku sempat baca di sosmed kalimatnya gini. Tak tahu lah. Wah, ini kombinasi internasional banget sih. Ada Inggris, Belanda, sama Indonesia jadi satu. Yap, itu juga termasuk kesalahan campur kode, salah satu bentuk kesalahan dalam struktur bahasa dan diksi. Harusnya satu bahasa aja biar maknanya jelas. Mana coba lihat. Oh iya, kalau dari ejaan bagian tuh salah sih. Juga bentuk bakunya itu. Terus tak tahu juga salah, seharusnya tidak tahu. Ini coba lihat. Dan kata la itu dialek Melayu, gak dipakai dalam bahasa Indonesia baku. Terus dengan bagian Inggris you feel like better than yours itu juga ada yang salah kah? Iya, salah struktur. Kalau dalam grammar Inggris itu tuh harus ada to be-nya kan. Nah, jadi seharusnya itu you feel like you are better than other, kayak gitu. Jadi secara keseluruhan kalimat ayat tadi salah di ejaan tuh ada gitu, tak tahu salah. Terus di diksi itu campur kode dan ungkapan cetek ilmu lebih baik diganti kurang berilmu. Lalu untuk strukturnya sendiri itu nggak pasif karena gonta-ganti bahasa dan bentuk kalimat. Kalau untuk bahasa baku udah jelas pasti tidak baku. Terus kan kalimat itu tadi salah semua ya. Kalau dibenerin jadinya kayak gimana? Begini contohnya, sebenarnya orang seperti itu tidak tahu bahwa dirinya masih berkurang ilmu. Ia merasa lebih pintar dari orang lain, padahal orang yang bertanya bisa jadi lebih tahu di bidang lain. Wah, jauh lebih padu dan baku ya. Enak dibaca. Iya deh, aku juga nemuin ini. Contohnya kalimat di situ kayak gini. Yusi, kalian pernah nggak lagi nge-charge HP tapi sambil dimainin? Pertama banget ya, Yusi itu salah ketik. Harusnya kan guys. Betul, terus AP itu singkatan, jadi harus huruf besar, HP. Bagian enggak juga nggak baku. Bentuk yang tepat adalah tidak. Terus nge-charge itu penulisan serapannya itu salah. Bentuk bahasa Indonesianya bisa pakai kata nge-charge atau mengisi daya. Iya, di sini juga dan dimainin juga nggak baku, harusnya dimainkan. Nah, selain itu ejaan dan diksi di situ juga ada kesalahan struktur, ada di kalimat lagi titik-titik tapi sambil titik-titik. Dua-duanya itu sama-sama menunjukkan aktivitas bersamaan, jadi cukup satu aja. Bentuk kalimat bakunya bisa. Guys, kalian pernah tidak ngisi daya AP sambil memainkannya? Kesalahan di kalimat ini tadi itu yang pertama itu ada dari ejaannya, yaitu yang pertama itu ada gusi. Terus yang kedua ada penulisan huruf kapitalnya, yang HP tadi harusnya pakai huruf kapital. Terus yang ketiga itu ada diksi tidak baku, yaitu gak, nge-charge, sama dimainin. Terus yang terakhir itu yaitu ada dari struktur gandanya, yaitu lagi titik-titik pakai satu titik-titik. Dari 3 kalimat tadi ternyata banyak banget ya kesalahan bahasanya.
Iya, dan semua itu juga beda-beda. Ada yang ejaan, struktur bahasa, ada diksi, ada bahasa baku sama bahasa nggak baku, kayak gitu. Istilahnya kalau kita mau nulis atau ngomong sesuatu, penting banget kita tahu konteksnya, formal, non formal, atau santai. Jadi boleh aja kalau mau gunain bahasa santai, tapi harus tahu juga bentuk bahasa bakunya itu kayak gimana. Betul, karena bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cerminan cara berpikir. Biasakan berbahasa dengan baik dan benar. End of flashback. Viral digital sih, kayak menulis harus kayak gitu. Bentar. Kalimatnya aneh. Yuk kita bahas peraturan ini. Kita ngomong. Terus Iya, salah strukturnya. Kalau dalam gambar Inggris. Dan dimainkan juga nggak baku, harusnya dimainkan. Dimainin. Salah. Jadi dari kesimpulan lagi. Tamatnya sudah acuan tadi.